Baiklah, Bapak Ibu guru dimanapun berada, saya akan melanjutkan untuk tutorial menu dan fitur dari Ukaline. Saat ini kita akan membahas fungsi dari menu rekap mapel. Sebelumnya, kita tadi sudah membahasnya beberapa menu, yaitu di part 1 itu ada dashboard, daftar akun, kelas daring, daftar uji kompetensi. Di part 2 ada menu rekap siswa dan daftar sesi UK, yang tentunya sudah dibahas di part 1 dan di part 2. Di part 3 ini saya akan membantu menjelaskan tentang fungsi menu rekap mapel. Kita arahkan kursor menuju ke bawah di rekap mapel. Kita klik. Nah, ketika diklik akan muncul pilihan kelas. Nah, ini silahkan melanjutkan kelas sebelumnya, yaitu ini kelas 9A. Nah, di rekap mapel ini terdapat beberapa fitur, ya. Ini adalah kolom tabel. Nanti setelah Bapak Ibu isi, materi akan muncul di sini. Cara mengisinya bagaimana? Langkah pertama yang harus diamati oleh Bapak Ibu guru adalah tambah data. Nah, cara mengisinya materi di rekap mapel itu di tambah data. Nah, tambah data diklik, terus di dalamnya muncul form seperti ini. Ini wajib diisi oleh Bapak Ibu guru sebelum melakukan aktivitas PBM. Nah, yang pertama paling atas terdapat identitas mapel, kemudian tanggal dimulainya belajar atau tanggal tugas, kemudian waktu tugas, waktunya diberikan kapan, lama pengerjaan tugas, nah, kemudian KD-nya, indikator, selanjutnya materi dalam bentuk dokumen, dan materi dalam bentuk video. Baik, saya akan menyampaikan dari atas. Ya, saya akan mencontohkan. Yang pertama kita isi. Pelajarannya adalah kemudian tanggal tugas, ini kita pilih tanggal tugasnya misalnya ini. Kemudian waktu mulai tugas itu diberikan itu pukul berapa? Anggap aja pukul 11.30. Lama pengerjaan tugas. Ya, lama pengerjaan tugas. Ini kita bisa menulisnya sendiri, misalkan disesuaikan dengan waktu di jadwal di sekolah. Nah, 45 ini di sini ada option jam dan menit. Silahkan Bapak Ibu pilih jam atau menit. Nah, berhubung di sini angka 45 berarti menunjukkan menit. Nah, berarti lama pengerjaan tugas itu banyak 45 menit, selama 45 menit. Kemudian KD misalkan ini, indikator ini. Nah, kemudian materinya Bapak Ibu bisa pilih file, klik. Nah, terus cari di mana materi Bapak Ibu simpan, di laptop atau di browser. Misalkan pilih ini. Kemudian open. Nah, materi sudah tersampaikan. Nah, berikutnya jika materi Bapak Ibu ada videonya, maka bisa di sini perintahnya adalah upload link video. Bukan upload video, tapi link video. Baik. Referensi Bapak Ibu nanti untuk video itu bisa dicari di, contohnya seperti ini, di YouTube.
atau update dari Facebook. Nah, saya akan mencontohkan pengambilan video dari Facebook dulu. Nah, di sini Bapak Ibu mempublish video dari Facebook, ya. Ini caranya, arahkan kursor ke video yang sudah Bapak upload di Facebook, klik kanan. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih salin URL video saat ini. Klik. Lalu kembali ke aplikasi. Kopas di kolom ini. Dikopas, klik kanan, pastekan. Nah, di sini link video sudah tercantum. Nah, video diambil dari Facebook. Nah, kemudian disimpan. Nah, kolom tabel di data Maple ini sudah terisi, ya. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, KD-nya ini, indikator, materi dalam bentuk dokumen, kemudian tanggal belajar, tanggal tugas, waktu tugas, lama pengerjaan tugas, dan action. Action itu untuk yang tadi, untuk hapus atau edit videonya di sini. Nah, gitu. Ini di Rekap Maple. Saya ulangi. Di Rekap Maple ini, Bapak Ibu bisa, caranya supaya ini bisa tercontoh seperti ini. Caranya dengan klik tambah data, kemudian di setting di sini, seperti yang saya contohkan tadi. Nah, untuk materi video itu bisa diambil dari Facebook seperti ini, seperti tadi, atau dari YouTube. Nah, misalkan dari YouTube, pilih salah satu. Nah, ini adalah video di YouTube. Cara copy linknya, arahkan kursor ini ke bagian atas, kemudian klik satu kali saja. Nah, lalu di copy, klik kanan, copy, arahkan kembali ke aplikasi, pastekan di kolom ini. Nah, seperti ini. Ini copy link dari YouTube, ya. Sebelumnya tadi copy link dari Facebook, atau mungkin dari media lain, mungkin dari Google Site, dari manapun. Nah, seperti itu. Nah, materi video ini nantinya akan muncul di layar tampilan dari siswa atau user. Tampilan dari layar user nanti, siswa bisa langsung tekan tombol link tersebut. Nah, nanti video akan muncul dalam bentuk pop-up. Artinya tidak keseluruhan seperti ini, tapi hanya videonya saja. Hanya videonya ini saja. Jadi kita bikin sistem ini seperti video ini tampilan top up. Nanti siswa tidak bisa melihat konten-konten dari video yang lainnya. Hanya ketika diklik di sini, klik, nanti akan muncul kotak tengah gitu. Video bisa dilihat, bisa di layar, di screen full, bisa enggak. Seperti itu kita membuatnya. Jadi anak terfokus kepada video yang diupload oleh Bapak Ibu Guru. Nah, ini untuk rekap Maple. Saya kira sudah paham untuk rekap Maple-nya. Nah, berikutnya setelah rekap Maple ini terverifikasi seperti ini, berikutnya yaitu fungsi yang kedua, yaitu menu bank soal. Kita arahkan kursor menuju bank soal, klik bank soalnya, pilih kelas yang dipilih tadi. Itu konsisten kelas yang dipilih tadi dari atas sampai
bawah, mengajarnya di kelas mana. Misalkan 9A, klik 9A. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat data soal di kelas 9A masih kosong. Hanya ada mapel bahasa Indonesia. Ini tadi hasil settingan dari rekap mapel. Nah, yang lain masih kosong. Oke. Di dalam bank soal ini terdapat fitur kelola soal, lihat soal, hapus semua soal. Nah, kita masuk dulu ke fitur kelola soal. Klik. Nah, di sini Bapak Ibu guru diminta untuk mengupload soal yang dilakukan dengan cara tambah data dan impor data soal. Nah, tambah data ini bisa Bapak Ibu lakukan, pengerjaan soalnya dilakukan di aplikasi dengan cara menulis seperti ini. Ini ada tambah data, ada fitur soalnya. Kemudian jika Bapak Ibu ingin memberikan gambar atau Bapak Ibu ingin menambahkan gambar, maka formatnya adalah JPG atau PNG. Apabila Bapak Ibu ingin memberikan file berupa audio, maka formatnya yaitu MP3 atau MP4. Nah, seperti ini. Diusahakan nanti kalau file audio diusahakan format dalam MP3. Jangan MPEG atau format-format lainnya. Kalau nanti Bapak Ibu menambahkan format selain MP3, maka audio tersebut tidak bisa diterima oleh sistem dan sistem tidak bekerja secara maksimal. Karena ini sudah kami tentukan. Nah, nanti silahkan di browser, pilih. Nah, tipe soal bisa dipilih oleh Bapak Ibu sendiri. Ada pilihan ganda, ada esai. Jika pilih pilihan ganda, maka setiap jawaban opsional di sini diketik. Kalau ada gambarnya, browser, dan seterusnya sampai ke E. Nah, kemudian di sini ada kunci pilihan ganda, kuncinya mau pilih apa kuncinya, misalnya skor. Di sini ada pilihan 1,5 atau 2, bisa dipilih. Kemudian pembahasan. Jadi setiap jawaban ini memiliki pembahasan. Jawaban benar, pembahasannya apa, ditulis di sini supaya siswa tersebut bisa paham. Nah, ini cara mengerjakan soal di dalam aplikasi dengan langkah tambah data seperti ini. Ini mengerjakan soal di dalam aplikasi. Nah, selanjutnya cara mengerjakan soal tipe 2 yaitu dengan cara mengimpor data soal. Mengimpor data soal, nah, akan muncul panduan seperti ini. Panduan dalam mengimpor data soal. Nah, sesuaikan jenjangnya, baik SMP atau MTS, SMA atau SMK. Klik panduannya dan dibaca. Nah, file soal dalam bentuk Excel. Nah, itu di panduan sudah dijelaskan. Mari kita buka panduannya. Nah, ini adalah panduan data, panduan rekap soal ya. Nah, contoh format impor data soal. Formatnya seperti ini. Kolom A ini merupakan data soal atau soal. B itu pilihan ganda A. Pilihan ganda option A. Kolom C pilihan ganda option B. Kolom D pilihan ganda option C. Kolom E pilihan ganda option D. Untuk kolom F ini sebaiknya dikosongkan, jangan sampai terisi. Kemudian kolom G itu adalah jawaban benar. Nah, maksudnya jawaban benar dari soal tersebut. Kolom H ini adalah pembahasan kenapa jawaban itu benar, dibahas di sini.
Sedangkan kolom I, skor setiap soal. Kolom J, A, kode mapel. Untuk mengetahui kode mapel soal, silahkan lihat panduan nomor 3. Panduan nomor 3 ada di sini. Nah, melihat ID kelas dan kode mapel. Scroll ke bawah. Nah, B, kode mapel. Nah, A, kode ID kelas. B, kode mapel. Nah, saat ini kita memastikan kode mapelnya, yaitu terletak di link pack di aplikasi. Kita kembali ke aplikasi. Nah, link pack-nya ada di sini. Nah, ini ada 2 angka. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan di part sebelumnya bahwa di link pack ini ada 2, yaitu ID kelas dan kode mapel. Yang pertama ini, yang di blok ini adalah ID kelas. Sedangkan di belakangnya ini adalah kode mapel. Kode mapel selalu di belakang. ID kelas selalu di depan. Diingat ya Bapak Ibu, ciri-cirinya seperti itu. Kalau Bapak Ibu belum yakin, belum pasti, Bapak Ibu bisa melakukan cek ID kelas yang benar, yaitu ada di rekap siswa. Klik rekap siswa, pilih kelasnya. Nah, di sini ada angka tertulis 178. Nah, ini artinya ID kelas. ID kelas. Oke. ID kelasnya 178. Nah, kita kembali ke bank soal. Oke. Nah, 178 ini ID kelas dan 228 ini adalah kode mapel. Oke. Nah, kita langsung saja praktik. Ya, kita langsung saja praktik cara menambahkan soal. Kita buka file data kita. Oke. Di sini sudah terdapat soal dalam bentuk Excel. Kita scroll ke depan. Nah, kolom A ini berisi soal. Kolom B jawaban option A. Kolom C jawaban option B. Kolom D option C. Kolom E option D. Kemudian F kosong, ya, F kosong. Kemudian G jawaban benar. H pembahasan. I skor. Nah, I skor. Nah, berhubung terus kemudian J dan K masih kosong. J dan K ini, J tadi istilahnya kolom J itu adalah kode mapel. Kolom K ID kelas. Kolom J kode mapel. Kolom K ID kelas. Nah, kolom J ini adalah kode mapel. Kolom K adalah ID kelas. Oke. Tadi kode mapelnya tadi kita bisa lihat lagi di sini 228. Kita copy, klik kanan, copy, kemudian taruh di sini. Ya, sudah. Kolom K ID kelas. ID kelasnya tadi 178. Klik kanan, copy. Oke. ID kelas dan kode mapel sudah terpenuhi. Nah, ini bisa di scroll ke bawah.
karena tidak menulis satu persatu karena ID kelas dan kode mapel sama. Ya, sama. Kita scroll ke bawah. Oke. Bila sudah semua, maka kita simpan. Cara menyimpannya adalah file, save as, kemudian ditulis soal bahasa Indonesia kelas 9. Kemudian tipenya dibuat Excel 97 2003 workbook. Nah, seperti ini. Kemudian di save. Nah, aman. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, sebelum soal ini diimport, perhatikan sheet-nya, jumlah sheet. Di sini sheet harus 1, tidak boleh lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, seperti contoh ini, itu maka hanya menyisakan 1 sheet, yang lain dihapus. Klik kanan, delete. Klik kanan, delete. Nah, hanya menyisakan 1 sheet saja. Ya. Setelah itu kita simpan. Nah, kita simpan. Jika soal di sini sudah dianggap sesuai dengan panduan, maka Bapak Ibu guru baru bisa mengimpornya di aplikasi. Impor tambah data, browser, pilih filenya tersebut. Kemudian di open. Setelah itu import data soal, di import. Nah, maka soal secara otomatis langsung terekap di aplikasi melalui format Excel. Apabila Bapak Ibu nanti ada soal yang membutuhkan gambar, nah, gambar itu bisa Bapak Ibu sisipkan. Caranya klik action atau edit ini di action ya, klik edit. Nah, misalkan soal nomor 1, pilihlah gambar ini. Nah, pilih gambar, kita coba pilih, kita pilih gambar ya Bapak Ibu ya, kita pilih gambar. Kita pilih gambar ini, misalnya kita open. Nah, kita simpan. Nah, maka gambar secara otomatis akan tersisip di bawah soal ini. Nah, seperti itu. Ini berlaku juga untuk jawaban. Apabila jawaban ini membutuhkan gambar supaya lebih cepat, ini Bapak tinggal nyisipkan gambar, klik action-nya ini, edit, kemudian klik 2 kali di pilihan ganda. Nah, ini Bapak Ibu bisa menyisipkan gambar di antara pilihan ganda yang Bapak Ibu buat tadi di Excel. Nah, seperti itu. Ya. Ini contohnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Disisipkan gambarnya saja. Kalau sudah selesai disimpan. Nah, cara menyisipkan gambar dari Excel, kemudian di import, barulah bisa di edit di sini. Nah, ini bisa juga untuk edit video juga, audio ya. Setelah ini selesai bang soalnya, apabila soal-soal ini misalkan ada yang dihapus, ya Bapak Ibu tinggal klik menu ini lalu hapus di sini, delete ya, di delete, kita cancel dulu aja. Oke. Nah, di sini pembahasan mengenai
rekap mapel dan bank soal di aplikasi Ukalen.